Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang mau jam 9. Oke. Malam ini aku mau buat video tutorial penggunaan PHP. Di situ nanti kita bakal praktek variabel lokal, variabel public, kemudian ada tipe data di PHP itu apa aja, kemudian data objek gitu-gitu. Oke. Sebelum kita buka Visual Studio Code, jangan lupa nyalain XM control panelnya ya di Apache sama MySQL. Kita aktifin, oke? Langsung aja kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini aku udah punya satu file PHP masih kosong. Oke, di sini kita mau buat tutorial mengenai variabel lokal ya. Variabel lokal. Ini kita komen. Nggak bisa komen. Oke, tentang variabel lokal. Sorry. Kita buat tag dulu, tag PHP. Tag PHP itu gimana? Gini PHP. Katanya, oke, PHP penutup. Oke. Nah, di sini kita mau mengenalin apa itu variabel lokal. Jadi sama kayak di JavaScript. JavaScript juga dia ada variabel lokal sama variabel public ya. Sama di PHP juga dia ada yang namanya variabel lokal sama variabel public. Oke, mungkin sekarang buat variabel public dulu kali ya, yang enak. Oke. Ini contoh variabel public ya. Variabel public. Oke. Contohnya itu di sini kita mau buat satu variabel. Pakainya $. Bisa kita A misalnya sama dengan A itu 10. A itu 10. Ini kita membuat function. Function, misalnya nama function nama apa aja? Wida. Function wida. Oke. Nah, kita ini. Echo. Coba. Oke. Jadi gini ya teman, kalau misalnya si variabel public ini dia itu di function, si variabelnya itu dia ada di luar function dan dideklarasikannya juga di luar function. Jadi beda sama di JavaScript. Kalau JavaScript itu si variabel public itu dia bisa dideklarasikan di dalam function maupun di luar function. Tapi kalau untuk PHP dia itu harus dideklarasikan di luar function. Oke, misalnya ini ya, coba kita echo nilai variabel dari A adalah, kita panggil sini. Kita tutup, kita Ctrl S, kemudian kita buka di web browser di PHP My Admin. Oke, biar mudah. Di sini ada tugas PHP, di sini kita hapus. Tugas PHP slash dia itu di tutorial. Tutorial.php. Nah, ini nilai variabel dari A adalah 10. Jadi dia itu dideklarasikan di luar. Coba kalau kita deklarasikan di dalam, dia bisa muncul nggak? Seharusnya sih nggak bisa ya. Oke.
refresh. Nah, dia nggak mau muncul. Kenapa nggak mau muncul? Karena dia variabel public, jadi dia tuh nggak bisa nih dipanggil di dalam function, dia nggak bakalan muncul, ya kan? Dia nggak bakalan muncul. Oke, mungkin itu sekilas mengenai variabel public. Sekarang kita coba mau buat si variabel lokal ini, kita ini ya, kita komen. Sorry. Oke. Sini kalau misalnya kita mau buat variabel lokal, jadi kalau variabel lokalnya itu sih variabel itu ada di dalam function. Dan dia juga harus dipanggil di dalam function juga. Kita di sini membuat function. Function misalnya Wida lagi aja ya, Wida. Oke. Misalnya si variabel SA sama dengan Wida. Oke. Wida sukses. Oke. Di sini kita bisa mendeklarasikannya bukan cuma pakai echo ya, tapi pakai print juga bisa, memunculkan. Print. Selamat malam Wida, selamat malam. Oke, kita tutup. Coba Ctrl S. Oh, dia nggak muncul karena dia belum dipanggil di sini. Function. Oke. Wida. Oke. Udah kita panggil ya, Ctrl S. Fresh muncul, selamat malam Wida. Nah, jadi si variabel itu dia ada di dalam function. Nah, kemudian coba kita, kalau misalnya ini sih, kita ngeprintnya di dalam ini, di luar ini, kira-kira muncul nggak kalau kita taruh sini dalam ini? Dia kan variabel lokal ya. Harusnya sih error, harusnya nggak bisa. Tapi kita coba aja. Oke, kita kontrol. Copy aja, kita copy, kita taruh bawah. Ctrl S, muncul nggak kira-kira? Nggak muncul. Dia warning karena dia ini variabel lokal. Ya, dia itu variabel lokal. Makanya dia itu nggak mau muncul, malah jadinya error. Nah, itu ya mungkin ke variabel dalam PHP ya. Kemudian sini kita mau praktekin tipe data dalam PHP. Kayak kemarin nih, kita belajar JS kan juga banyak nih ya, jenis-jenis datanya kan. Nah, kali ini kita juga mau belajar jenis-jenis data dalam PHP. Oke, langsung aja. Yang pertama kita buat banyak variabel ya. Variabel A sama dengan 1, 2, 3. Deh, ini kan angka ya. Nah, kita kalau misalnya mau tahu dia itu pakai apa, kita bisa nampilin pakai vardam. Vardam panggil di sini apa? S A. Tutup, Ctrl S. Nah, ini jawabannya dia adalah integer. Ini adalah integer tuh ya nomor ya, integer 1, 2, 3. Kemudian kita coba lagi tipe data yang lain, misalnya CSB sama dengan ini. Coba. Selamat malam Wida. Kok Wida sih? Wida. Tutup. Kita panggil di sini jadi variabel B. Ctrl S. Kita refresh. Nah, string. Dia datanya data string selamat malam Wida. 18 itu maksudnya jumlah ini ada 8. Ini string jumlahnya 8. Oke. Kita buat variabel lagi. C dengan misalnya kita pakai 20,5.
Jadi kalau dalam codingan-coding gini tuh ya, dalam PHP, koma itu dia jadi titik. Gitu. Coba kita panggil C, ini kalau misalnya angka tapi dia berkoma itu dia maksudnya data apa? Nah, dia data float. Dia jadi data float 2,5. Jadi kalau angka yang ada komanya sama angka yang nggak ada komanya itu dia udah beda tipe datanya ya. Next kita buat lagi variabel D. Isinya true. Tahu nggak kalau true itu apa? Boolean ya. D, Ctrl S, kita refresh. Nah, boolean true. Dia ada banyak ya. Kemudian kita buat lagi. Kalau data banyak, ada data array di dalam PHP juga ada. Jadi berarti sama dengan array. Oke, misalnya warna sini ada merah, koma 2. Ini gamis ya, gamis warna merah, harganya 200.000. Kemudian ukurannya XL. Ukurannya M. Oke. Kita panggil di sini Ctrl S. Ctrl S. Refresh. Nah, array itu ada 3. Yang pertama itu string, berbentuk merah, int, kemudian isi string M1. Oke. Kemudian tipe data selanjutnya itu kosong, tipe data kosong atau nul. F sama dengan nul. Jadi kalau nul itu dia datanya kosong. Nol F S dia nol. Jadi kalau nol itu dia artinya kosong ya, atau nggak ada datanya. Nah, itu mungkin sekilas tipe data pada PHP. Sebenarnya mirip-mirip sama di JavaScript ya. Kemudian kita bahkan belajar data objek pada tag PHP. Kita hapus semuanya. Nah, kalau data objek itu nanti kita pakai pakai class. Jadi ya diperhatikan dulu ya. Kita buat classnya misalnya baju. Nah, isinya apa aja sih kelas ini? Isinya yang pertama itu variable public ya. Warna. Kemudian ada harga. Kemudian ada ukuran. Oke, udah. Sekarang kita tinggal buat function. Public function. Nah, kita di sini makanya menampilkannya itu pakai construct. Construct kita urutin isinya apa aja. Yang pertama itu dia ada warna, kemudian ada harga, kemudian ada ukuran. Oke. Purwurawa. Sini kita urutin. Ini adalah warna.
Nah, yang merujuk itu sih variabel warna. Kemudian, nah kita ini aja ya. Kita copy deh. Nah, ini warna, terus kita ganti jadi harga. Harga, jadi harga juga. Harga ini jadi ukuran. Ukuran, kemudian ini juga jadi ukuran. Ukuran, oke. Sekarang kita tinggal ini ya, mendeklarasikan. Oke. Ini republic show baju. Kita mau ini si baju ya. Nah, function itu show baju. Bakal return itu warna. Warna. Oke. Kita panggil ya. This. Sorry. Warna. Kita kasih BR di sini ya. BR. Kemudian warna ada harga. Kita panggil si variabelnya. Variabel this. Habis warna itu ada harga. Harga. Kemudian ukuran. Kasih BR dulu ya. BR ukuran ininya this ukuran. Oke. Sekarang tinggal kita panggil. Oke, S gamis dengan new baju. Ini baju itu mereka ada, kita masukkan datanya di sini. Oke, warnanya merah. Kemudian harganya itu 200.000 223. Kemudian ukurannya misalnya L. Udah. Dan kita lihat di luar, kita pakai print. Oke. Print S gamis. Ini pakai show baju. Show baju. Nah, ini show baju. Oke, Ctrl S. Sudah jadi gak? Kan warnanya merah, yang ditersibu ukurannya L. Ini mengenai data objek. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nambahin lagi, ya nanti tinggal nambahin new baju, misalnya bajunya warna merah, harganya 100.000, ukurannya XL, gitu-gitu. Kemudian kita mau tutorial juga operator dalam PHP. Ini kita hapus aja ya.
Operator PHP itu sama sih, ada banyak, ada tambah, kurang, kali, gitu-gitu. Oke, kita mau buat sebuah variabel dulu. Buat variabel A, A itu adalah 10. Kemudian kita buat variabel B. Variabel B misalnya dia itu 2. Tutup. Kita buat variabel C. Variabel C, variabel C sama dengan misalnya variabel A, kalau bintang itu dikali variabel B. Oke, pakai print aja ya buat giniin. Print di C. Oke, kita kontrol S. Terusnya muncul 20. 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian misalnya kalau tambah juga bisa. Ini berapa? Ini 12. Dan kalau dibagi dan 5. Kalau dikurangi sebenarnya 8. Ya, itulah operator. Operator di P. Operator di PHP. Udah ada juga nih yang namanya ini nih. Persen, namanya apa ya? Saya lupa namanya. Ini hasil bagi aja. Misalnya 10 dibagi 2 kan 0 ya. Habis kan 5, jadi dia 0. Tapi kalau misalnya 10 ya, nanti dia hasilnya 1. Kan 1. Nah, oke. Oke, itu untuk siapa namanya? Operator dalam PHP. Dan sekarang kita mau masuk ke ini aja, ke percabangan PHP. Kita hapus. Oke, kita buat variabel SA, misalnya dia itu ada 40. Kemudian kita buat variabel B sama dengan variabel A selisih bagi 9. Enggak, 1. Ini aja ya. Percabangan. If S B sama dengan 0, maka yang kita tampilin echo SA adalah bilangan genap. Jadi kalau misalnya tapi kita pakai else if. Tapi kalau misalnya si SP ini sama dengan 1, ternyata di B sama dengan SB adalah bilangan ganjil.
Oke, Ctrl S, coba jadi nggak? Oke, 40 adalah bilangan genap. Kenapa yang muncul 40 adalah bilangan genap? Karena ini selisihnya SA, selisih baginya 1. Kalau misalnya dia 0, kalau misalnya nggak ada hasil, kalau misalnya selisihnya nggak ada tuh, dia udah bilang genap. Tapi kalau misalnya kita ini jadi 41 deh, Ctrl S. Nah, 41 adalah bilangan, kok adalah bilangan genap sih? Dulu. Saya coba 9. Ini 27. Kalau S muncul nggak? Nggak muncul. Kenapa? Karena nggak bisa. Karena kita pakai else if else. Pakai else if lagi. Kalau misalnya SB sama dengan lebih banyak. Sorry. Lebih banyak dari 1. Oh. SA? Nggak tahu. Oke, Ctrl S. Coba yang muncul mana? 87 nggak tahu. Kenapa? Karena dia itu kalau selisihnya 9 gimana ya jelasinnya, susah saya. Jadi dia tuh ada di kondisi ini, dia tahu karena dia bukan 0 maupun 1 selisihnya. Gitu deh, gimana ya? Coba kalau misalnya di sini 1, apa yang akan muncul? Udah bilangan genap tuh, aneh kan? Nggak tahu lah ini gimana. Nggak paham saya. Nah, langsung aja ke looping ya. Looping. Jadi looping itu dalam tag PHP ada banyak. Ada while, ada do, ada for, ada for each, ada break, ada continue. Jadi ada banyak. Coba ya, kita mau iniin si looping while. Oke, sebuah variabel SA sama dengan salah satu. Oke, pakai while ya. While si SA lebih kecil sama dengan 5, maka tampilkan ini. Echo nomor urut kok uyuh urut gimana sih urut kamu adalah SA BR SA plus oke, ini kita tulis udah ya, coba kita Ctrl S, muncul nggak? Nomor kamu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau si Y itu kita udah belajar di ini ya, di JavaScript ya, mirip lah. SA sama dengan 1. SA itu kan 1. Dia lebih kecil sama dengan 5. Karena dia 1, berarti dia lebih kecil daripada 5. Jadi print ini, nomor urut kamu adalah 1 BR. Nah, kemudian dia ke sini. Tambahin 1 lagi, jadi 2. Cek lagi nih, SA itu jadi 2.
D2 dia lebih kecil dari 5, di printnya gitu. Itu untuk while. Kemudian kalau yang do kita hapus juga ya. Copying do hapus. Masih pakai 1. Saya tulis do. Sorry, sini aja. Do. Echo nomor urut kamu adalah A. BR. Jangan lupa kasih BR. Sorry, kita tutup. Nah, barusan nih kita tulis kondisinya. S A D2 plus dengan 5. Taruh S. Error di line 8. Apa ini yang salah? Ini ada yang salah nih. Benar, yang do. Oh, nggak sebenernya salah nih. Salah. Kok jadi gini sih? Apaan? Pesan aneh. SA plus. Oke. While SA itu keadaannya lebih kecil dari si 5. Oke. Kalau S muncul. Kalau do itu dia ngeprint dulu barusan dicek. Do, lakuin nih. Print ini. For SA itu plus SA-nya 1 kan. Udah tuh, print SA 1. Kemudian baru cek. SA lebih dari 5 enggak? Iya, dicek gitu. Jadi bedanya do sama while, do itu makan duluan ya. Enggak tanya dulu. Itu do. Kemudian kalau for nah nih ini ada apa for buat S A mana nih SA sama dengan 1. Nah, SA lebih kecil sama dengan dari 9. SA plus dan print echo nomor urut kamu adalah SA. BR top S. Nah, 1 2 3 4 5 6 9. Jadi kalau for itu ini SA-nya itu 1. SA dimulai dari 1, SA itu lebih kecil daripada 9
dia plus ya ini ya gitulah. Kalian kayaknya udah paham deh. Kemudian tinggal si data array. Oke. For each itu sekarang kita pakai ini umur sama dengan array. Kita di sini mau pakai for each ya. Misalnya nih Ida dan umurnya itu saya 21. Kemudian Cahya itu dia umurnya misalnya 19. Sudah nggak usah pakai spasi dah. Oke, kemudian misalnya si Ulfi dia umurnya saya 18 tahun. 18. Kita pakai array. Dia mau data banyak. Kita coba pakai for each. Umur sebagai kita ganti namanya jadi Pal yang echo loh kok SA? Sorry. Sumur itu sebagai si SA. SA adalah SA sama dengan Pal BR top munculnya gimana? Nah, gini munculnya. Vida umurnya 21 tahun, Cahyo umurnya 19 tahun, Ulfi umurnya 18 tahun. Itu untuk si Ray gitu ya. Kemudian ada juga yang continue sama break, tapi durasinya ini banget ya. Durasinya takut nggak cukup. Oke. Langsung aja kita ke ini deh. PHP array. Kita mau buat ini buah aja deh. Buah dengan array. Kita di sini menyebutkan buah-buahan. Buah kesukaan saya buah mangga, ada lemon, dan ada jeruk. Kemudian ada manggis. Udah, lihat aja deh, nggak usah banyak-banyak. Sorry. Oke. SI. Ngurutin ya, kita mau ngurutin nih. SI. Sama dengan 1. Kita mau menampilkan si mangga, lemon, jeruk. Urutan. Pakai for each. Mana sih? For each
Caranya adalah variabel buah es di variabel segar. Di segar. Kita isi. Oke. Eho S I plus 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 plus. Oke, kita kasih titik dan kita kasih titik ini segar, kita kasih BR. Oke, Ctrl S muncul nggak nih si lemon, teh mangga, lemon, jeruk, manggis. Udah. Oke, teman-teman, mungkin itu ya video tutorial dari aku. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang banget, karena jujur untuk materi ini sendiri aku masih belum terlalu paham. Ya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Ya, kalian pahami sendiri aja deh. Ini kalian kalau juga ngeliatin juga bakal paham kok. Oke, terima kasih untuk malam ini. Sekian, saya udah record setengah jam nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.